Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ataupun menjelaskan tentang variasi virus komputer dan bagaimana cara penyebarannya, seperti apa penanganannya, ya, agar perangkat kita lebih aman dan berfungsi dengan baik. Ya, jadi langsung saja ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu variasi virus komputer, konsep penyebaran virus komputer, dan bagaimana penanganan dan pencegahan virus tersebut. Ya, di dunia yang penuh dengan digital yang semakin meluas, ya, di era digital kita bilang, virus komputer sudah menjadi ancaman umum bagi pengguna laptop, ponsel maupun jaringan, ya. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis virus dan cara mengatasinya menjadi hal yang sangat penting. Ya, langsung ke poin pertama, yaitu variasi virus komputer. Virus komputer memiliki banyak jenis dengan karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Beberapa variasinya sering ditemui seperti file infector virus, makrovirus, bot sektor virus, worm, trojan horse, dan ransomware. Nah, file infector virus. Nah, virus ini menyebar dengan menempel pada file program seperti exe atau .com. Nah, saat file dijalankan, virus ikut aktif dan bisa merusak file lain di komputer. Contohnya seperti Sality dan Virut. Nah, makrovirus biasanya menyerang dokumen Microsoft Word atau Excel. Virus ini berjalan melalui makro yang disisipkan di dalam file dokumen. Ya, misalnya Melissa virus yang pernah menyebar lewat email, dokumen palsu, atau sebagainya. Bot sektor virus. Virus ini menginfeksi sektor awal penyimpanan, yaitu hard disk atau flash disk. Ya, virus ini aktif bahkan sebelum sistem operasi dijalankan. Nah, akibatnya komputer bisa gagal booting atau berjalan dengan sangat lambat. Nah, worm atau cacing komputer. Ya, tidak virus ini tidak memerlukan file induk untuk menyebar. Biasanya menyebar otomatis lewat jaringan internet, email, atau media sosial dan lain sebagainya. Ya, contohnya seperti configure worm. Ya. Yang kelima yaitu trojan horse. Ya, virus ini menyamar sebagai aplikasi berguna lah kita bilang. Padahal aplikasi tersebut membawa kode berbahaya di dalamnya. Contohnya seperti aplikasi poster atau game gratis atau aplikasi lainnya yang mengatakan memberikan fitur gratis secara cuma-cuma atau sebagainya. Padahal ya, motifnya adalah untuk mencuri data kita atau berjalan di latar belakang handphone kita. Nah, itu sangat berbahaya. Kenapa itu berbahaya? Karena virusnya dapat mengakses data kita atau mencurinya. Bukan virusnya ya, pembuat virusnya. Nah, yang keenam adalah ransomware. Nah, jenis ini adalah yang paling berbahaya saat ini ya. Karena dia akan mengunci atau mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan agar bisa dibuka kembali. Contohnya WannaCry yang menyerang banyak rumah sakit dan perusahaan besar pada tahun 2017. Lanjut untuk poin kedua, yaitu konsep penyebaran virus komputer. Virus tidak hanya muncul begitu saja, melainkan tersebar melalui beberapa cara. Antara lain yaitu melalui
flash disk atau hard disk eksternal, dari internet dan email, melalui jaringan lokal atau wifi, melalui aplikasi atau software. Nah, bagaimana melalui flash disk atau hard disk? Nah, bagaimana caranya? Nah, ketika kita memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain tanpa memindai virus terlebih dahulu. Nah, begitulah kira-kira. Ya, dari internet dan email. Virus bisa tersembunyi di balik file download atau lampiran email atau link yang tampak meyakinkan, padahal menyimpan virus di belakang. Nah, dan juga melalui jaringan lokal atau wifi. Jika satu komputer atau jaringan terinfeksi, virus dapat menular ke pelanggan lain yang terhubung. Nah, lalu bagaimana melalui aplikasi atau software? Nah, banyak virus disisipkan dalam aplikasi yang tidak resmi atau bajakan lah dibilang, terutama yang diunduh dari situs yang tidak terpercaya atau mencurigakan. Contoh nyatanya sering terjadi adalah ketika seseorang mengunduh crack untuk aplikasi berbayar. Nah, ternyata file tersebut mengandung virus. Nah, virus yang akan mencuri data kita ya, sebagai login pengguna. Nah, lanjut untuk poin ketiga. Bagaimana penanganannya dan pencegahannya? Untuk mengatasi dan mencegah infeksi virus ada beberapa langkah penting yang bisa kita lakukan, yaitu gunakan antivirus yang terpercaya. Pastikan antivirus selalu aktif dan diperbarui secara rutin. Contohnya seperti Windows Defender, Avast atau Kaspersky dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu update sistem operasi dan aplikasi secara berkala. Setiap pembaruan biasanya memiliki celah keamanan dan bisa dimanfaatkan oleh virus. Maka dengan mengupdate sistem keamanannya, kita dapat mencegah celah-celah itu tertutup, akan mungkin lebih aman ya. Jangan sembarangan mengunduh file. Hindari download dari situs yang mencurigakan atau menawarkan software bajakan secara gratis, karena kita tidak dapat memastikan apakah itu aman atau software bajakan tersebut dibolehkan atau mencurigakan lah kita bilang, karena sangat berbahaya bagi kita yang bekerja di kantor atau perusahaan ya. Karena pengguna virus tersebut dapat mengambil data kita. Yaitu gunakan, dan yang keempat itu gunakan firewall dan proteksi internet. Firewall ini membantu memantau lalu lintas jaringan dan memblokir aktivitas yang mencurigakan dari luar. Yang kelima itu rutin backup data. Simpan salinan data penting di penyimpanan eksternal atau cloud agar jika terjadi sesuatu atau serangan virus, data kita tidak akan hilang walaupun sudah terlambat ya, karena ya sudah pasti data kita sudah dicuri. Namun alangkah bagusnya jika kita sering membackup data supaya tidak hilang. Yang keenam yaitu mewaspadai email atau link asing yang mencurigakan, yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Jangan membuka lampiran atau tautan yang dikirimkan dari sumber yang tidak jelas. Aplikasi, apalagi jika itu berbentuk APK yang saat diunduh tidak ada apa-apa. Karena itu biasanya akan berjalan di latar belakang handphone kita atau laptop. Itu dapat meretas bagian yang ditaklukkannya, itu dapat meretas banking kita
atau lain sebagainya, atau data-data kita semua dapat diretas jika sudah berjalan di latar belakang. Contohnya kasus yang pernah terjadi yaitu banyak pengguna Windows pernah mengalami situasi di mana flash disk tiba-tiba membuat folder atau file aneh, lalu semua file penting menjadi shortcut. Ini disebabkan oleh worm auto root. Virus ini menyebar secara otomatis setiap kali flash disk terpasang ke komputer tanpa perlindungan antivirus. Dengan melakukan pemindaian otomatis saat flash disk dicolokkan, kasus seperti ini bisa dicegah, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Begitulah kira-kira. Nah, untuk kesimpulannya, memahami virus komputer dan cara penyebarannya adalah langkah awal dalam menjaga keamanan sistem kita. Dengan kebiasaan yang baik seperti rutin update, berhati-hati dalam mengunduh, dan menjaga backup data, kita dapat meminimalkan risiko dan menjaga perangkat tetap aman. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab teknisi tetapi kawan-kawan, tetapi juga tanggung jawab semua pengguna teknologi termasuk kita itu sendiri. Cuma ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.